Mungkin ini saja, insya Allah pelajaran yang paling penting sudah kita ambil. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Apakah bila seorang wafat tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wafatnya su'ul khatimah? Belum tentu. Karena akhir ucapan kalimat la ilaha illallah itu hanya salah satu tanda husnul khatimah. Husnul khatimah itu maknanya dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Ada orang wafat saat sholat, saat baca surat Al-Fatihah, ya di situ nggak ada lafaz la ilaha illallah. Nggak mungkin dia mengganti surat Al-Fatihah dengan la ilaha illallah. Jadi belum tentu. Begitu pula mungkin orang yang berjihad mati syahid, kepalanya tertebas, dia sedang sibuk melawan musuh, tidak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun itu adalah sebesar-besarnya husnul khatimah, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan contoh mengajarkan tauhid pada anak balita. Mulai usia berapa? Bayikah atau usia TK? Sejak bisa diajak bicara. Mungkin kita bisa bagi menjadi 3 fase usia. Fase yang pertama, saat dia belum mengerti apa-apa dan belum bisa mengikuti apa yang kita ucapkan, yaitu mulai dari umur 0 sampai mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Maka di umur ini perdengarkan saja kepada dia. Perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, perdengarkan hadis-hadis Nabi SAW, perdengarkan juga matan-matan kitab tauhid yang singkat. Contoh kitab Thalathatul Usul, seperti Man Rabbuka, siapakah Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Siapa yang menciptakanmu? Yang menciptakanku adalah Allah. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, saat dia sudah mulai bicara, tapi dia belum paham. Sudah mulai bicara tapi belum paham, belum ngerti apa yang dia bicarakan. Barangkali dari umur 2 atau 3 sampai 5 atau 6 sudah bisa bicara tapi nggak paham, maka ajarkan dengan metode talqin. Artinya apa? Suruh dia ikuti, suruh dia hafalkan. Bacakan Al-Fatihah, suruh dia ikuti. Biar dia belum belajar tajwid, yang penting dia ikuti cara baca kita. Kalau dia salah baca, ya diperbaiki. Termasuk juga tadi matan kitab Thalathatul Usul.
hafalkan dari kecil. Biar dia belum paham. Nah, sekarang fase yang berikutnya, yang dia sudah mulai memahami, sekitar umur 6 atau 7 dan seterusnya, maka kita harus mulai penjelasan yang lebih panjang lebar. Contoh, kita mengatakan Rob kita adalah Allah. Hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau begitu, hanya Dia yang berhak disembah. Begitu pula kita ajarkan kepadanya satu persatu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah As-Sami, yang Maha mendengar. Jelaskan kepada dia, kalau begitu kamu hati-hati bicara. Semua ucapanmu Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mampu membalasnya. Jadi sudah mulai diajak untuk memahami, bukan sekedar menghafal. Kita ajarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu haqqun illallah. Kita ajarkan kepadanya rukun la ilaha illallah, rukun tauhid. Kita jelaskan kepadanya mengapa hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Jadi intinya, kita harus bisa menjelaskan sampai dia paham, bukan sekedar dia ikutan apa yang kita baca, tapi dia ngerti. Disinilah jemaah sekalian, pentingnya orang tua harus belajar, menuntut ilmu. Gimana mau ngajar kalau nggak paham? Jadi jawaban yang lebih detail, bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak? Khatamkan dulu kitab tauhid, kuasai kitab tauhid. Kalau kita nggak belajar, gimana caranya mengajari anak? Kuncinya di situ. Orang tua harus berilmu, baru bisa transfer ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, apa yang mau dia transfer? Jadi kuncinya di situ. Satu contoh, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berumur 9 tahun, Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, "Ya gulam, inni mu'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lihat, ini juga metode. Nabi SAW ingin mengajak dia perhatian, tidak beliau langsung sampaikan. Lalu beliau mulai mengajari satu persatu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau anak kita mesti ditambah penjelasan lagi. Jagalah Allah itu maksudnya kamu jaga perintah-perintah Allah, kamu amalkan. Larangan-larangan Allah kamu tinggalkan. Tapi orang Arab sudah langsung paham maksudnya. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Maksudnya akan selalu memberikan bimbingan kepadamu, memberikan hidayah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kemudian beliau ajarkan keimanan kepada takdir dan keberanian di jalan Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Berarti jangan berharap kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak umur 9 tahun diajari seperti itu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in
lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Diajarkan keberanian. Jangan takut dengan selain Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Artinya catatan takdir sudah usai. Takdir tidak akan ada perubahan. Bisa nggak kita orang tua paham makna hadis ini kalau nggak belajar? Apa maksud Nabi SAW? Pena sudah diangkat, lembaran sudah mengering. Kalau kita belajar kita paham. Artinya catatan takdir sudah usai. Nggak akan ada perubahan. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini pentingnya orang tua belajar agar bisa mengajari anak. Apakah hukumnya kalau kita memberi atau menerima hadiah berupa door prize? Ada bentuk yang halal, ada juga yang haram. Contoh yang haram itu kita harus mengeluarkan sejumlah uang terlebih dahulu baru dapat hadiah. Ini namanya judi. Ini termasuk judi. Kita keluarkan uang dulu baru dapat hadiah. Tapi kalau kita nggak keluar uang apa-apa, ya nggak ada masalah. Sama saja dengan hukum memberi hadiah. Jadi tergantung ya seperti apa bentuk door prize-nya. Apakah orang yang berbuat syirik berarti sudah keluar dari Islam? Ya, itu penyebab seseorang murtad keluar dari Islam kalau syirik besar. Cuma untuk kita menghukumi orang dia sudah murtad, yang tadinya dia muslim kemudian dia melakukan syirik besar, maka itu belum cukup hanya karena perbuatannya itu saja, tapi harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Kalau penghalangnya tersingkirkan, maka dia dihukumi murtad. Kalau belum, maka berarti dia masih mendapat udzur. Perbuatannya adalah kekufuran, tapi orangnya mendapatkan udzur. Apa saja penghalang dalam pengkafiran? Ada 4. Yang pertama, kebodohan. Orang bodoh tidak langsung dikafirkan sampai dipenuhi syarat. Apa syaratnya? Ditegakkan hujjah atasnya, dijelaskan dia sudah paham, masih dia lakukan, barulah divonis kafir. Yang kedua, salah takwil, bukan sengaja, cuma salah paham. Yang ketiga, al-khata' wan nisyan, tidak sengaja atau lupa. Yang keempat, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa melakukan kekafiran dengan ancaman berat dan hatinya tetap mengingkari, maka dia tidak kafir. Namun kalau dia sudah jelas-jelas pindah agama, itu jangan ragu untuk mengkafirkannya. Apakah orang yang berbuat syirik harus bersyahadat lagi selain bertobat? Ya. Kalau syirik besar, dia harus bersyahadat lagi kembali masuk Islam. Karena dosa syirik membatalkan keislaman. Dan masuk Islam itu baik dia tadinya muslim kemudian murtad, atau memang dari awalnya kafir lalu mau masuk Islam, nggak harus mengucapkan syahadat dengan cara dibimbing. Dia boleh ucapkan sendiri kalau dia sudah paham. Nggak harus juga ada saksi. Dia masuk Islam sendiri tanpa ada saksi, tidak masalah. Apakah wajib disunat? Ya, wajib disunat. Cuma kalau orangnya masih takut, gak usah dipaksa. Kalau orangnya merasa takut disunat, gak usah dipaksa dulu. Yang penting dia sudah masuk Islam. Jadi jangan sampai karena takut disunat, dia gak mau masuk Islam. Jadi kita pahamkan dulu, sunat ini bagus untuk kesehatan kamu juga. Tapi yang paling penting, ini syariat Allah. Dan supaya terhindar dari najis. Jadi nggak harus ada saksi,
nggak harus pula dibimbing oleh orang lain. Kalau dia sudah ngerti, dia bisa ucapkan sendiri, maka sah dia menjadi muslim. Nah, yang paling fatal, ada sebagian pengurus masjid, ada orang datang mau masuk Islam, lalu mereka bilang nanti datang lagi saja pas hari Jumat, supaya orang banyak berkumpul. Nah, ini bahaya. Siapa yang bisa jamin dia masih hidup sampai hari Jumat? Jadi langsung segera, kalau ada yang masuk Islam, segera. Nanti hari Jumat tinggal kita umumkan saja. Itu pun nggak harus. Cuma bagus juga kalau diumumkan. Kenapa? Agar orang tahu dia sudah muslim, sehingga bisa menunaikan haknya sebagai muslim. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.